Kericuhan terjadi di tengah aksi demo bela Palestina di samping kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta. Sekelompok mahasiswa berusaha melakukan aksi di lokasi yang tidak berizin. Akibatnya, dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Kericuhan antara polisi dan pendemo mulai terjadi saat aparat berupaya membubarkan aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat. Sejumlah polisi tampak naik ke mobil orator dan berupaya merebut mik serta pengeras suara milik pendemo. Seorang pendemo aksi bela Palestina ditangkap polisi. Sebelumnya usai sholat Jumat siang tadi, Kedutaan Besar Amerika Serikat Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat terus dipadati pengunjuk rasa. Berbagai unsur dan komunitas tergabung menyuarakan aksinya mengutuk kekejaman dan tindakan brutal Israel kepada warga Palestina di Gaza yang menyasar warga sipil, anak-anak, rumah warga, dan fasilitas kesehatan. Peserta aksi juga mengecam sikap pemerintah Amerika Serikat dan menuntut mereka ikut bertanggung jawab atas kekejaman Israel. Mereka juga mendorong pemerintah Indonesia untuk tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda dengan berita-berita pilihan dan dialog yang komprehensif. Saya Latif Siregar. Jika tadi iNewsroom kita buka dengan aksi dukung Palestina di Jakarta, aksi serupa juga berlangsung di Malang, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan. Massa menuntut pemerintah untuk ikut membela keberadaan bangsa Palestina. Usai sholat Jumat, ratusan orang dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu yang menamakan Masyarakat Muslim Malang Raya Cinta Indonesia atau MERSI menggelar aksi demo bela Palestina di Bundaran Tugu, Kota Malang. Selama Israel masih belum dapat menciptakan perdamaian dengan Palestina, kepada pemerintah Republik Indonesia. Dengan menggelar spanduk, poster mengecam Israel, warga juga mengibarkan bendera Palestina dan Indonesia sepanjang aksinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa aksi mengecam tindakan agresi militer Israel ke jalur Gaza yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban, utamanya perempuan dan anak-anak. Kita akan terus berjuang, kita akan terus membela apa yang menjadi hak-hak warga Palestina. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan warga yang tergabung dalam masyarakat Sulsel Bersatu berunjuk rasa mengecam tindakan militer Israel terhadap warga Palestina di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Masa aksi meminta anggota DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi mereka ke Komisi 1 DPR RI untuk memanggil Menteri Luar Negeri yang diduga sempat menolak diskusi terkait pelanggaran HAM. Tak hanya itu, beberapa dari peserta aksi juga melakukan penggalangan dana yang nantinya akan dikirimkan langsung ke Palestina untuk membantu seluruh korban selamat. Sementara di Medan, Sumatera Utara, dalam aksi bela Palestina, seorang warga menyumbangkan sepeda motornya untuk dilelang dan hasilnya untuk donasi bagi warga Palestina. Prihatin dengan peristiwa yang terjadi terhadap bangsa Palestina, aksi dukungan untuk Palestina digelar serentak di 5 masjid yang ada di kota Medan. Salah seorang warga yang berprofesi sebagai dosen, tapi tidak mau disebutkan namanya, menyumbangkan 1 unit sepeda motor Matic kepada panitia penggalangan dana. Nantinya sepeda motor ini akan dilelang dan uang hasil lelangnya akan disumbangkan sebagai donasi kepada warga di Palestina. Kita ke Gaza. Setelah bertempur selama 11 hari, Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata. Gencatan senjata itu diumumkan pukul 2 dini hari waktu setempat.
Petasan menerangi langit saat orang-orang mengibarkan bendera Palestina dan Hamas serta membunyikan klakson mobil mereka untuk merayakan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Gencatan senjata dimulai pada Jumat pukul 2 waktu setempat setelah Israel dan Hamas menerima proposal Mesir untuk mengakhiri kekerasan selama 11 hari pertempuran. I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities. I extend my deepest condolences to the victims of the violence and their loved ones. Agar konflik tidak terulang kembali, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri meminta PBB membuat tim khusus yang bertugas memastikan keselamatan masyarakat. Selain itu, untuk dapat mencegah terulangnya kejahatan seperti ini di masa mendatang, Indonesia mengusulkan agar Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional atau international presence di Al-Quds atau di Yerusalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan dan untuk melindungi status kompleks Al-Haram Al-Syarif, tempat suci tiga agama. Konflik Gaza-Palestina yang terjadi selama 11 hari telah menewaskan lebih dari 242 orang, 232 orang di Gaza dan 12 orang di Israel. Selain itu, 1.710 orang di Gaza terluka. Beralih ke informasi lain, 1 unit mobil bus Transjakarta dan 3 buah mobil yang sedang berada di Polbus sementara di kawasan Mampang, Jakarta Selatan terbakar. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek di bagian mesin. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang membakar 1 unit bus jurusan Jakarta Bogor yang baru saja selesai beroperasi dan juga membakar 3 mobil sedan yang terparkir di pul sementara Mampang, Jakarta Selatan. Hembusan angin yang kencang menyebabkan api cepat melahap bagian atas bus. Api baru padam setelah 30 menit petugas berjibaku. Korban tidak ada, cuman mungkin ini hanya unitnya aja yang Pak, dugaan sementara penyebabnya apa sih, Pak? Dari korsleting panel listrik ya, panel kelistrikan. Petugas masih mendata kerugian akibat kebakaran ini. Kebakaran juga terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Pemilik rumah histeris dan pingsan melihat rumahnya habis dilalap api. Margono, warga desa Termas, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, histeris sehingga harus ditolong tetangganya setelah 2 rumahnya ludes terbakar. Istri Margono juga terus menangis dan harus ditenangkan tetangganya. Menurut keterangan warga, pasangan suami istri ini sebelumnya tidak mengetahui rumahnya terbakar karena sedang mengawasi proses pengisian air minum isi ulang di teras rumahnya. Keduanya baru mengetahui ada kebakaran setelah api membakar atap rumah. Kebakaran ini diduga disebabkan karena hubungan pendek arus listrik. 51 warga di Cilangkap, Jakarta Timur positif terpapar corona karena mengikuti halal bihalal. Kami segera kembali untuk informasinya.